wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Yusila dari kelas Akuntansi B angkatan 2020. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang neraca lajur. Nah, setelah itu pada video kali ini kita akan melanjutkannya dengan membuat laporan keuangan. Kita tulis sini laporan keuangan. Nah, untuk pertama-tama kita membuat judulnya. Kita copy saja dari sini. Biaya percetakan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari beberapa jenis, dan yang pertama itu kita akan membuat laporan laba rugi. Lalu sini yang berakhir pada 31 Januari 2011. Pada laporan laba rugi di sini terdapat pendapatan di mana pada pendapatan ini kita lihat di transaksinya di neraca lajur ada pendapatan jasa dan pendapatan lain. Pendapatan jasa ini tinggal kita tarik ke bawah, pendapatan jasa lain. Nah, di sini saldo dari pendapatan jasa kita lihat lagi di neraca lajur, yaitu kita ambil di neraca saldo setelah penyesuaian. Sini lalu kita tarik lagi. Nah, setelah itu kita totalkan pendapatan. Sini total pendapatan kita berikan dulu garis bawah yang menandakan bahwa dia dijumlahkan. Kita blok. Jadi total pendapatannya itu ialah 39.300. Nah, kemudian setelah pendapatan kita juga menjumlahkan beban operasional yang terdiri dari, kita lihat pada neraca lajur sini ada beban-beban yang terdiri dari beban iklan, gaji, pemeliharaan, peralatan, penyusutan peralatan, beban listrik, telepon, dan iuran sampah. Di jurnal penyesuaian juga ada beban sewa dan juga beban perlengkapan. Oke, kita copy. Kita hitung juga berapa bebannya. Ada 6. Kita tarik 4, 5, 6. Nah, kita lihat sampai ke beban iuran sampah. Lalu di sini juga ada 2, yaitu beban sewa dan beban perlengkapan. Kita masukkan juga.
beban sewa dan beban perlengkapan. Oke, kita masukkan dananya, kita masukkan jumlahnya, saldonya 60. Dan saldonya beban iklan. Beban iklan kita ambil di ini di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Tuh. Beban sewanya lalu kita jumlahkan juga. Kita sini total beban, tulis di sini kita blok semua yang ingin dijumlahkan, blok. Nah, setelah kita jumlahkan, kita akan menghitung laba usahanya. Laba usaha yaitu total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jadi kita kurang total pendapatan dikurang dengan total beban. Jadi laba usaha yang diperoleh itu ialah 19.100.000. Cobakan dulu. Nah, setelah itu kita rapikan dulu judulnya. Kita blok, lalu kita berikan garis luar outside orders, begitupun dengan judulnya. Begitupun dengan judulnya. Lalu judulnya kita berikan warna. Oke. Nah, setelah laporan laba rugi, yang kedua itu kita membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, kita tinggal copy ini. Lalu kita mengubahnya menjadi laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal terdapat modal awal, nah saldonya itu kita ambil pada neraca lajur. Di bagian neraca modal. Nah, sini modalnya itu 80 juta. Nah, setelah itu laba usaha
laba usaha kita ambil dari laporan laba rugi. Tuh, kita juga bisa mengambil di neraca lajur yang di bagian laba bersih, tapi untuk mempermudah jadi kita mengambilnya di laporan laba rugi saja. Bentar. Nah, setelah laba usaha ada price. Nah, pada transaksi ini pemilik perusahaan tidak mengambil dana pribadi pada kas, jadi di sini proyeknya ialah 0 dulu. Oke, kita berikan garis bawah. Nah, di sini kita jumlahkan laba usaha dan juga price. Kita kurangkan. Oke. Setelah itu kita tentukan modal akhirnya. Dengan menjumlahkan modal awal dan juga hasil penjumlahan dari hasil pengurangan dari laba usaha dan price. Menggunakan rumus sum. Jadi modal akhirnya ialah 99.100.000. Kita rapikan, kita berikan garis luar. Terlakukan dulu. Oke, setelah itu setelah itu kita membuat laporan neraca. Kita copy ini. Kita ubah nama laporan keuangannya tuh neraca. Oke, pada neraca terdapat, kita buat dulu. Pada neraca terdapat aktiva lancar yang terdiri dari kas. Dapat melihatnya pada neraca lajur ya, untuk lebih mempermudah. Ini kas. Nah, sampai dengan perlengkapan. Oke.
Lalu saldonya itu kita dapat lihat juga pada neraca lajur di bagian neraca sampai dengan saldo perlengkapan. Oke, setelah aktiva lancar kita totalkan dulu. Total aktiva lancar bahwa totalnya itu dengan sum kita blok yang mau dijumlahkan, lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu 81.600. Nah, setelah aktiva lancar terdapat aktiva tetap. Sini dia itu peralatan dan juga akumulasi peralatan. Dan juga akumulasi peralatan. Nah, setelah itu kita masukkan saldonya. Peralatan 2 juta. Peralatan 20 juta. Bentar. Lalu akumulasi peralatan itu 2 juta. Bentar. Kita jumlahkan juga. Total aktiva tetap dengan sum buka kurung. Oke. Setelah itu jadi kita menjumlahkan semua total aktiva, kita jumlahkan ini. Sum kurung enter. Berarti ini dikurangkan, ini dikurangkan peralatan dan juga si peralatan karena akumulasi peralatan tadi ternyata di akun kredit. Nah, jadi hasil total aktiva itu 91.600. Setelah aktiva kita beralih ke kewajiban yang terdapat utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Oke. Saldo utang usaha itu ialah 500.000 sama dengan masukkan 500.000. Lalu pendapatan diterima di muka ada maka kita jumlahkan sum buka kurung. Oke. Setelah kewajiban ada modal, ini modal ada modal
kita pindahkan saja dari modal. Sorry. Sini total kewajiban. Sini modal. Oke. Setelah itu kita jumlahkan total kewajiban dan juga total modal. Jumlahkan total kewajiban dan juga modal, yaitu nah, hasil dari ini total aktiva dan total pasiva itu sudah balance, maka kita rapikan, tinggal sisa rapikan. Kita berikan garis keluar. Lalu ini total pasifanya kita bold. Begitu pula dengan total aktifanya. Kita bold. Oke. Ini tadi video tutorial untuk membuat laporan keuangan. Apabila terdapat kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga tutorial yang saya berikan tadi itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.